selang saksen. Oke, ya, ini selang saksen. Ini steril kalau kita dibuka ya. Kemudian sepet, ya. Sepuit ini bisa kita masukkan ke yang kom steril, bisa juga enggak, ya. Karena nanti terakhir. Kan ngecat balonnya terakhir. Begitu juga dengan tali, ya. Jadi tiap hari diganti Bu, tiap hari talinya bisa ya bisa enggak, tergantung. Biasanya kalau misal masih ini kan dilukain ya. Ya, dilukain sehingga kadang-kadang darah itu masih aktif. Kalau misal kena, bisa jadi kena ke tali-talinya gitu ya. Kalau misal talinya kotor ya kita ganti, ya. Tapi kalau enggak mah ya enggak masalah, ya. Kemudian apalagi perlap jelas ini bengkok. Ya. Kemudian untuk mensterilkannya kita pakai H2O2. Ya. Kemudian pakai NaCl biasa. Ya. Jadi ini untuk mensterilkan inner kanul. Ya. Nah, disterilkannya dengan dengan direndam selama 10 sampai 15 menit nanti inner kanulnya. Ya. Sesudah direndam itu kan dimasukin lagi ya, nggak bisa langsung dimasukkan, tetapi harus dibilas dengan H2O2. Oke, ini yang untuk kemudian ini ada alat sterilnya. Apa saja alat sterilnya? Kom, Nih, kasa. ya. Ada kom 2. Kom 2 itu yang satu kalau bisa komnya emang agak besar, jadi biar inner kanulnya itu terendam. Ya. Ada kom yang satu buat H2O2, yang satu buat NaCl. NaCl-nya buat apa? Bisa buat nanti waktu lakuin saksen pertama. Ya. Atau bisa juga nanti pada saat pembilasan sesudah H2O2 inner kanul itu direndam di H2O2. Ada ini ya. Ya. Ini untuk apa? Bisa untuk ngebersihin di area luarnya. Ya. Kemudian kemarin tuh yang ini ada sikat, ya, ada pinset. Pinsetnya 2, ya cukup, ya. Sebenarnya ini opsional ya. Anda bisa pakai ini atau pakainya kasa untuk ngebersihin perawatan luka, ya. Oke. Kemudian handscoon steril 2, ya, handscoon steril 2. Kemudian kasa secukupnya. Kasa ini nanti kalau Anda mau ngebersihinnya perawatan luka pakai kasa, ambil ambil yang cukup banyak. Yang pasti sisakan 1 untuk nanti menutupnya, ya. Oke. Ketika Bu dikasih pinsetnya 3, alhamdulillah lebih enak. Ya, nanti untuk ngebuang itunya, ngebuang balutan yang awal itu kan pasti di on ya. Pinsetnya di on kan 1. Kalau enggak, kalau cuma 2 enggak masalah, masih bisa kita alih. Ya. Oke. Ini yang sterilnya ya. Oke. Kita mulai ya. Seperti awal, yang pertama kita lakukan adalah validasi dulu. Sudah persiapan alat, kemudian validasi. Yang dinamakan validasi itu beda sama identifikasi pasien. Ya. Kalau validasi kita melihatnya apa? Rekam medis. Ya. Betul nggak?
bahwa misal ibu, ada yang namanya Tita? Nggak ada. Betul nggak kalau ibu Tita ini terpasang tracheostomi? Betul nggak ibu Tita yang di kamar 5? Karena misal ada banyak ya, kita ngelihatnya dari mana? Dari rekam medis kan? Ya. Terus udah gitu, betul nggak bahwa kita juga harus tahu bahwa ini perawatan habis dipasang ETT-nya berapa lama? Sehari atau 2 hari? Ya, untuk menentukan lukanya kira-kira masih basah nggak, masih perlu balon nggak? Kan tadi saya bilang ya, kalau 7 hari sebenarnya udah nggak perlu balon untuk fiksasi dalam gitu, ya. Itu, nah itu validasi namanya. Sesudah kita validasi, oh iya betul, berarti Ibu Tita, aduh maaf Bu. Kira ibu sengaja. Ibu Putri, ada yang namanya Putri? Nggak ada. Ya, jadi misal Ibu Putri ya kita validasi dulu. Oh betul, berarti saya akan melakukan perawatan tracheostomi hari ini di Ibu Putri yang di kamar 5. Ya, oke. Nah sesudah itu, sesudah kita yakinkan, barusan jangan lupa kita siapkan alat mana yang steril, mana yang enggak, gitu ya. Kemudian kita ke pasien, ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Gimana semalam Bu? Tidurnya bagus? Tidurnya enak nggak Bu? Enak. Oh ya Ibu baik. Perkenalkan nama saya Evi. Saya perawat yang bertanggung jawab pagi hari ini, ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya boleh ya saya lihat gelang identitasnya dulu. Nah, ini yang dinamakan identifikasi pasien. Ya, kita lihat gelang identitasnya. Ibu, boleh disebutkan lagi namanya dan tanggal lahirnya? Sebutin ya. Oh iya betul. Iya, betul ya Bu ya. Ya begini Bu Putri. Jadi kemarin kan Ibu sudah dipasang ya, yang buat nafas ya, yang di trachea ya. Gimana Bu, semalam sakit nggak? Basa-basi ya? Nggak langsung itu. Oh ya. Nah ini kita harus perawatan Bu. Jadi tiap hari itu yang dilakukan adalah harus diganti dulu. Itu kan ada kasa ya Bu ya. Kasa itu tuh terlihat kotor, jadi harus diganti tiap hari. Kemudian kita akan membersihkan kanul atau apa ya, kanul ke bahasa ininya ya, Di dalam. selang yang ada di dalam tracheanya, trachea kanulnya. Jadi biar bersih ya. Nah dari situ ada yang mau ditanyakan Bu? Terus bagaimana menurut Ibu? Sakit nggak biasanya? Kalau sakit, mungkin akan sakit Bu, karena akan tergerak-gerak itu pada saat kita perawatan luka yang di lehernya. Tetapi saya akan mencoba untuk sehalus mungkin ya. Nanti kalaupun sakit, ibunya tarik nafas ya. Ya, bisa seperti itu. Oh, ya boleh. Baik, kalau boleh sok ibunya posisinya yang enak. Seperti ini udah enak belum Bu posisinya? Udah. Sudah. Nah, kalau sudah, kemudian jangan lupa lingkungan, persiapan lingkungan. Ya, privasinya, dalam artian privasi tuh ini sih di daerah trachea ya. Kalau trachea nggak begitu urgen gitu. Kalaupun ini juga paling ketika ada tamu dan sebagainya, mungkin kita tunggu atau kita persilahkan untuk keluar, karena kan mungkin ya itu kan privasi ya. Itu terus udah gitu hordeng, sampiran, dan jangan lupa lampu penerangan yang cukup. Ya, oke ya. Kalau udah siap, kita akan lakukan sekarang ya Bu ya. Ya, kita lakukan. Kita pasang perlak dulu. Sebentar ya Bu ya.
ya, jangan lupa cuci tangan ya. Kesini kita udah cuci tangan. Oke. Nah, kemudian mulai perhatikan mana yang steril, mana yang tidak steril, ya. Ibu cuci tangan dulu baru itu buka itu. Iya. Ini steril ya, paket steril. Kemudian kita buka. Ya. Kemudian kita persiapkan. Kita akan melakukan apa dulu? Tadi yang saya bilang. Suction dulu ya. Oke. Kita buka. Ini bisa yang kita jatuhkan ya. Yang diajarin dijatuhkan. Iya. Bisa dijatuhkan atau disambungin di sini juga boleh. Tapi ya mangga, itu mah seininya aja ya. Kalau saya lebih suka dijatuhkan. Yang penting prinsipnya adalah ini masih kita jaga kesterilannya. Dijatuhkan juga saya suka takut ya. Jadi boleh pakai bantuan ini boleh? Boleh. Harus boleh. Ya. Oke. Kemudian apalagi yang perlu steril? Nggak ada ya. Kita pakai sarung tangan yang steril. Anda sudah praktikum gimana cara memakai sarung tangan steril? Sudah. Oke. Nanti dilihat ya. Nah, nanti yang pasti dilipatnya kayak gini ya. Nah, ini kita harus ininya yang bagian luarnya aja ya. Oke. Saya ini udah steril semua. Ada yang salah ya? Enggak ya? Nah, tadi pada saat kita nggak salah ya, cuman nanti kalian bisa ininya. Nanti pada saat sebelum pakai yang steril, kalian tuangin dulu nih NaCl Sama hadu. ke H2O. Bu, bagaimana kalau udah seperti ini? Bisa nggak? Bisa Bisa. salah satu. Bisa. Ya, asal kalian tetap mempertahankan mana yang steril, mana yang Tidak. Ya, kalau sudah seperti ini, berarti sekarang kita kan lakuinnya suction ya. Iya, Bu. Oke, suction. Perhatikan, kita akan men-on-kan satu tangan. Yang mana? Yang kiri. Yang mana? Kiri. Yang kiri ya. Yang tidak dominan ini mah justru. Karena kita akan memegang itu tuh. Oh iya. Ya. Oke. Nah, kita bisa ngambil ini kan? Karena kita mau bisa ini, kemudian bisa sekalian H2O 2 ya. Oke. Ini steril ya. Kemudian kita ambil suction ya. Oke. Ibu, kita akan melakukan suctioning dulu ya Bu ya. Nih lihat ya. Ini masih steril kan? Iya. Kemudian Tes. dites ya. Sesudah dites, kita akan melakukan suctioning dulu ya Bu. Ya. Kita masukkan. Masukannya seberapa jauh? Sampai ada refleks batuk. Begitu ada ibunya mau batuk, kita tarik sekitar setengah senti, kemudian kita tutup sambil kita putar-putar. Ya. Ya. Kita bilas. Ya, di NaCl. Kemudian kalau perlu sekali lagi kita lakukan itu ya.
sampai mau batuk, kemudian kita tarik setengah senti, tutup sambil diputar-putar ke atas. Ya. Sesudah selesai, kemudian kita on-kan. On-kannya bisa dengan kalian dilipat ke itu, ya, dilipat ke handscoon. Iya. Ya, bisa juga enggak. Ya, kalau enggak kenapa? Kita akan melakukan perawatannya dulu yang kotor-kotor. Pakai ini kan udah on berarti kan? Ya. Bisa ini dibuka, kemudian kita ambil dulu yang kotor. Ya, yang kotor apa? Balutannya kotor. Ya. Kalau kalian perawatan luka juga begitu pinset pertama untuk ngebuka bekas luka kasa yang lama itu kan sudah di-on-in kan? Iya. Ya. Nah, atau satu yang kedua ini kita ambil dulu, ini kan kotor. Ya, mau kita sterilkan, kita masukkan ke H2O2. Ya, kita rendam. Ya. Sesudah itu ini kita buka. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misal Bu kita diajarinnya kayak gini, kemudian dibuka ya, nggak masalah ya, itu teknis. Nanti kalian juga kalau sudah bekerja kayak gitu, ya mungkin antar satu dengan yang lain beda caranya, tapi prinsipnya yang dipegang. Kalau misal ini sudah untuk suction, ya berarti kalian ngebuka yang kotornya pakai tangan kiri. Ya, dibuka, kemudian dibuka. Ya, sesudah itu ininya dibuka. Ya, oke, paham sampai sini? Paham. Ya, itu yang pertama. Sesudah itu, sesudah suctioning, kemudian kita akan melakukan apa? Perawatan luka. lukanya. Ya, perawatan lukanya. Nah, perawatan lukanya berarti kita pakai handscoon baru. Kalau kita mau pakai handscoon ya, atau mau yang bersih, boleh. Ini steril ya, karena tadi nggak kepegang apa-apa kan. Kalian nanti makainya jangan pakai korentang dibantunya ya. Langsung masuk gitu aja. Apanya? Enggak, nanti ini kayak gini tinggal dipegang sama tangan, udah gitu kita masukin. Kadang-kadang ada yang dibantunya pakai korentang. Nanti korentangnya ini. Kirain aku teh. Ya. Nah, sesudah itu langsung masuk nggak apa-apa. Ya. Cuma nanti nggak digulung kayak gini ya, jadi kayak yang handscoon steril ya, Bu. Iya. 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 Terus udah gitu ngelipatnya juga yang dalamnya di luar ya. Iya. Nah, prinsipnya itu. Ya. Ini steril semua, ya. Kemudian kita akan melakukan apa? Perawatan luka. Ya. Ini tadi NaCl-nya ada, ya. NaCl-nya ada. Kemudian boleh kita pegang ini, ngobok boleh kan? Bisa. Karena masih steril ya. Kita persiapkan. Ya. Kalau kita mau pakai ini ya, kalau mau pakai Itu tuh kayak NaCl, Bu. ke NaCl Oh, itu tuh. dibersihkannya. Kita bisa pakai ini atau pakai Aduh, cotton, Lidi-Wotten, ya. Oke. Nah, sesudah itu, ya, satu pin kita akan yang namanya on. Kadenya kadang-kadang suka bingung antara onte apa sih Bu? Onte nggak steril kalau di kita mah ya. Udah onte berarti sudah tidak steril, ya. Kebalik ya, nggak ada soalnya off steril, nggak ada, adanya on. Itu mah udah on, itu mah udah on, ya. Bisi kaliannya lupa atau tidak steril lah, ya. Nah, kita yang ini kebalikannya, kita akan meng-on-kan tangan yang dominan, ya. Kalau tadi kan tetap aja ya, yang kiri kan enggak, yang steril ya. Nah, ini yang tidak sterilnya yang kanan, ya. Jadi pegang pinset di sini,
Yang ini masih steril ya. Kenapa nggak steril? Karena ini boleh di sini, boleh juga masuk karena dia masih steril kan? Ya, kita mau ke luka, ya. Meskipun pakai pinset, kita nggak tahu disita, nempel, berarti kan on-nya, ya. Nah, sama perawatan lukanya seperti apa? Diputer aja, ya. Gak kebayang sih sakitnya apa. Nggak sakit. Kan kita yang melakukan. Nggak tahu sakit, ya. Diputer, buang. Mati rasa. Ya, kalau misal lukanya cukup bersih, nah ini kan ke bawah-bawah ya. Perawat tuh harus kreatif, harus aduh gimana caranya, yang dipegang prinsip, ya. Itu kan udah ya, tangan saya kemana-mana, saya perlu kasa bersih, ya, kasa bersih. Ini kita letakkan lagi, ya. Ini dipertahankan ya. Sama ini juga diputar di satu sisi ya. Tapi kasanya kering kering Tadi basah basah. atau basah kering? Kayak perawatan luka. Oh, pakainya basah basah kering. kering. Basah kering. Ya. Oke. Ya. Bentar. Saya nyobain yang pakai itu kalau Anda nanti mau pakai yang kasa. Kalau pakai cotton bud gimana, Bu? Ya. Kalau pakai cotton bud, ini ceritanya steril. Ya. Berarti saya akan ngambil cotton bud ya. Di water ya. Cotton bud cima. Ya. Kemudian saya peras nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya. Kira-kira perlu berapa ya? 2, 3. Perlu 2 misalnya. Disiapkan dulu semua. Ya. Langsung aja. Ya. Enak sih, cuman lebih gampang ke selasarnya ya, tapi daya serapnya karena cuma sedikit. Iya. Kalau misal ininya banyak harus beberapa. Ya. Kalau misal sudah cukup, berarti dikeringkan. Mau pakai cotton bud lagi nggak apa-apa. Nih lihat ya, yang diperhatikan adalah gimana caranya kalian memindahkan dari yang steril ke on, ya. Jangan ngobok ya. Ininya juga iya, ini kan udah on. Oh, itu tuh udah on, Bu. Iya, Tetap aja kan tadi udah begini. Oh, iya. Kunaon sih Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Lupa ngobok. Iya, biasanya suka kayak gitu, apalagi kalau banyak pasien. Iya, Iman. Ya, ini kita sudah on. Nah, sekarang tahap akhir adalah apa? Tahap akhirnya adalah penutupan. Ini ada 2 juga. Ada dokter yang mintanya ditutupnya dengan dioles betadine lukanya. Ada, kalau saya biasanya nggak diapa-apain, ya udah ditutup kasa biasa aja. Kalau memang nggak ada tanda infeksi, ya. Kalau dioles betadine berarti tadi mulai dari awal ya. Nah makanya itu perlunya validasi pada saat awal, ya. Bagaimana lukanya, kemudian apa yang harus dilakukannya, sehingga untuk persiapan awalnya juga. Kalau memang perlu betadine berarti kita akan menyiapkan betadinnya sebelum kita pakai steril semua, ya. Kalau enggak ya udah nggak usah. Nah, yang tahap terakhir adalah penutupan, ya. Nutup. Tetap perhatikan karena kita masih perlu tindakan steril nanti pada saat pencucian inner kanul, ya. Oke, ini penutupannya, ya. Penutupannya kalau kita ini kita kasihin ke sini ya. Penutupannya itu akan sulit kalau kita hanya menggunakan satu tangan. Puter terus kayak tadi ya. Jadi kita pakai 2 tangan. Tetapi perhatikan tangan yang kiri ini tetap kita pertahankan sterilitasnya. Karena tadi masih ada satu tindakan. Ya, tindakannya yang perawatan inner kanul yang akan masuk justru ke tracheostominya. Ya. Jadi
kalaupun nanti nyentuh, si tangan ini jangan nyentuh kemana-mana, tapi biarkan kalau si ininya kesentuh, biarin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal tangannya yang kiri ya. Nah, ya, coba. Ini kan nyentuh, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau ininya nyentuh Bu, nggak apa-apa. Ya, yang penting tangannya. Nah ini tinggal kalau satu tangan soalnya susah, Iya. ya. Tuh, tinggal dililitkan, ya, di sekitar luka. Sebenarnya ada beberapa teknisnya, ya. Ada yang dengan digunting, cuman kalau digunting, bit ya. Ini aku mencontohkan ya. Bit. Cuma sok direkam. Bitan. Nih, digunting itu kecil ya, Bina. Jadi seperti ini. Nah, kalau misal kalian ininya yang menggunting, persiapan guntingnya kapan, Bu? Pada saat awal. Cuci Iya. tangan. Iya. Sebelum pas waktu mau persiapin alat berarti. Iya. Tapi guntingnya steril nggak Bu itu? Guntingnya steril berarti. Ada yang kayak gini gunting. Nih. Bentuknya kayak Oh, gini iya, ya. iya, iya. Jadi Langsung ya, Bu? ya dipitakan. Cuman permasalahannya dilihat nih kasai di Indonesia. Terus ada Indonesia. Ya. Iya kan kayak gini merudul. Iya. Itu ada luka yang basah. Ya. Jadi suka nempel-nempel di situ gitu. Ya. Jadi kalau saya sih mendingan Muter. dililitkan. Atau kalau mau cantik gitu ya. Cuman kalian harus ekstra tapi biasanya suka ada sih ya teman-teman. Ini dimasukkan ke sini, kemudian kalian nih. Ini juga cantik kan? Tuh. Oh jadi nggak di bawah ini Bu? Di bawah. Oh ceritanya. Gitu ya, Bu? Ya, masukkan ke sini, terus udah gitu, ini Biar dikesinikan, gas gak Bu? ini dikesinikan gitu. Kalau tadi kan tinggal diputar ya, Iya. paham nggak? Paham. Ya, dimasukkan kan nggak ada ceritanya, Iya. Udah yang dililitin aja lah. ya. Nah, oke. Sesudah itu berarti ini dua-duanya sudah On. ininya ya. Manset. Oke, simpen di mana? Boleh di sini Bengkok. gitu, di bengkok langsung. Atau kalau takut masih diperlukan, simpen di sini tapi ujung, Oh ya ya ya. ya. Ditutupnya. Ya, kalau enggak juga nggak apa-apa di bengkok semua. Oke, ya. Berarti dua tindakan sudah kita lakukan. Lakukan. Mana yang on, mana yang steril? Tangan saya. Yang on yang Kiri. yang kiri. Ya. On yang kanan. Yang on yang kanan, Kanan. ya. Nah, sekarang tahap Pohon. akhirnya adalah kita melakukan pembersihan di tracheostomy. Tracheostomy. Ya, tracheostomy. Ini sudah direndam. Ya, berarti kondisinya sudah steril, ya. Kemudian kita akan ngebersihin dulu. Ngebersihinnya pakai apa? Pakai sikat, ya. Nah, karena tangan saya masih steril yang kiri, boleh dikobok. Nah, ini kita ambil sikat dengan tangan kiri, kasihkan ke tangan kanan. Oh. Ya. Kemudian kita akan membersihkan tracheostominya. Ya, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Sesudah bersih, ya, kita simpan. Kemudian kita guyur, kita bilas pakai NaCl. Ya. Sesudah kita bilas pakai NaCl, kemudian agak kita keringkan ya. Ya. Ditiriskan. Ayam. Jemur dulu Bu. Kata Yasmin. Kata Nah, Yasmin. sesudah itu, kemudian sesudah kering, agak kering,
Boleh kalian dengan bantuan kasa juga boleh, tapi mainnya tangan satu. Atau enggak, ini masih ada pinset lagi. Ya, ada pinset lagi, tinggal kasihin ke tangan kanan. Ya, kemudian ada kasa dielap, boleh. Enggak juga enggak apa-apa, udah enggak akan banyak banget ya. Kita tiriskan. Nah, sesudah itu kemudian kita masukannya tetap pakai tangan yang steril. Ya. Sudah selesai. Ya. Selesai untuk kebingungan tadi ya, perbedaan steril on, dominan steril atau dominan yang on, ya. Tetapi tugas kita belum selesai. Belum. Kan apa yang belum selesainya? Balon, ngecek balon. Ya, ngecek balonnya dengan dilihat aja sih sebenarnya. Ya. Oh, balonnya bagus nih. Masih ada, masih kembung. Tadi ya yang saya bilang. Kalau misal balonnya kempes, padahal dia baru dilakukan TC, berarti kita harus mengisi udara. Nah, yang ini udah tidak perlu lagi steril on steril ya. Bersih kan? Iya. Kalau misal kempes, pasien baru hari pertama perawatan, berarti kita harus mengisi balon. Ya? Nah, sesudah balon yang terakhir adalah tali. Penggantian tali. Ya. Nah, yang harus diperhatikan di penggantian tali apalagi atau balon, ya. Hati-hati. Ya, takutnya begitu tali dilepas kayak tadi pasiennya batuk atau udah gitu bersin keluar. Ya. Kitanya panik. Ya. Iya, panik karena bukan kewenangan kita untuk memasukin lagi meskipun kita bisa mungkin ya. Oke. Nah, kemudian makanya yang harus diperhatikan dalam penggantian tali ini, Ibu alhamdulillah sekarang tinggal ganti talinya ya. Sebentar ya Bu ya, punten ya. Yang harus diperhatikan dalam penggantian tali ini adalah nih, kita lepasnya satu-satu. Ya. Bagian misal sisi kanan dulu. Oke. Sesudah sisi kanan lepas, kita pasangkan. Jadi jangan dua-duanya. Ya. Kita pasangkan. Jadi masih ada ininya ya. Ada penahannya gitu kalaupun misal bersin atau apa. Ya. Kemudian sesudah dipasangkan, nih, ini yang sebelumnya ya. Ini kemudian kalau sudah yang satu terpasang, barusan ke sisi satu lagi. Ya, alhamdulillah Ibu sudah selesai perawatannya ya. Ada yang terasa sambil kita beresin alat, jangan lupa kita komunikasi ke pasiennya ya. Ada yang terasa Ibu gimana tadi Bu? Ada yang sakit? Oh, iya Ibu sakit ya waktu dibersihinnya ya. Iya kan memang di ini ya Bu ya, lubangin, jadi memang akan sakit Bu karena ada luka ya. Baik, Ibu, alhamdulillah untuk pagi ini perawatan tracheostominya sudah selesai dilakukan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, gimana sekarang perasaannya? Baik kalau misal begitu tidak ada yang ditanyakan, saya izin nanti jam 10-an saya kesini lagi ya Bu ya untuk ngecek, kemudian ada pemberian obat ya. Sesudah itu kita pamit, saya permisi dulu Bu ya. Alhamdulillah sudah selesai dilakukan tindakannya ya. Pamit, kemudian jangan lupa kembalikan lagi lingkungan, dibuka-buka lagi, kita beres alat ya. Sesudah bereskan alat, kemudian cuci tangan dan jangan lupa dokumentasikan. Apa yang harus didokumentasikan? Tanggal dan jam perawatan.
selama perawatan itu bagaimana tanda-tanda vital pasiennya, keadaan umumnya, terutama saturasi, karena kita tadi ya kalau berbicara tracheostomi berbicaranya tentang oksigenasi ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan?